Selamat siang, Ibu Latifah. Selamat siang, Pak. Sebelumnya perkenalkan, saya Ismail, mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, program Pascasarjana, program studi Magister Manajemen, konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia. Saat ini saya sedang melakukan penelitian dengan judul Penilaian Kinerja dan Kompensasi Tenaga Pendidik di Rumah Tumbuh Kembang Albiru. Di sini sebelumnya saya mau mengkonfirmasi Ibu Latifah selaku pimpinan unit Rumah Tumbuh Kembang Albiru Kota Bukit Tinggi ya, Bu. Ya, benar, Pak. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu terkait penilaian kinerja ini. Dengan Ibu selaku pimpinan yang melaksanakan langsung penilaian kinerja di Rumah Tumbuh Kembang Albiru Kota Bukit Tinggi ya, Bu. Di sini ada 4 aspek utama, itu mulai dari perencanaan penilaian kinerja, implementasi penilaian kinerja, hubungan dari penilaian kinerja kepada pemberian kompensasi, serta tantangan dalam penilaian kinerja ini, Bu. Mungkin langsung saja masuk yang pertama, itu di sini bagaimana peran Ibu dalam perencanaan penilaian kinerja di Rumah Tumbuh Kembang Albiru ini, Bu? Baik, Pak. Saya berperan langsung dalam perencanaan penilaian kinerja tenaga pendidik dengan ikut berdiskusi bersama Dewan Direksi. Dalam diskusi tersebut, saya memberikan masukan berdasarkan kondisi lapangan yang saya amati langsung, seperti dinamika kelas, pendekatan tenaga pendidik terhadap siswa, dan etika saat bekerja, Pak. Dari diskusi dengan uh, Dewan Direksi tadi, seberapa terlibat Ibu gitu, Bu, dalam perencanaan ini gitu, Bu? Baik, saya sebagai pimpinan unit, saya terlibat cukup aktif dalam proses penyusunan rencana penilaian. Meski Dewan Direksi telah menetapkan beberapa poin penilaian bersifat umum, saya memberikan masukan tambahan untuk memastikan aspek-aspek penilaian relevan dengan situasi di kelas dan kondisi nyata tenaga pendidik di Albiru, Pak. Nah, hal ini dilakukan agar penilaian menjadi lebih adil dan mencerminkan kinerja yang aktual setiap tenaga pendidik, Pak. Gitu ya, Bu. Iya, Pak. Mengenai kebijakan terkait penilaian kinerja ini, apakah Ibu terlibat dalam penyusunan kebijakannya, Bu? Untuk penyusunan kebijakan, saya tidak terlalu terlibat secara langsung ya Pak dalam penyusunan kebijakan tersebut, namun saya ikut serta dalam diskusi bersama tim direksi untuk memberikan masukan terkait implementasi kebijakan tersebut berdasarkan kondisi di lapangan, Pak. Apakah ada tim khusus gitu, Bu, yang merumuskan untuk kebijakan penilaian kinerja ini, Bu? Hmm, Sejauh yang saya tahu, Pak, kebijakan penilaian kinerja ini dirancang sepenuhnya oleh tim direksi tanpa adanya tim khusus. Tidak ada berarti ya, Bu. Ya. Untuk indikator yang digunakan dalam penilaian kinerja tenaga pendidik di Rumah Tumbuh Kembang Albiru ini apa saja indikatornya ya, Bu? Di sini penilaian saya ada merujuk pada beberapa indikator. Ada juga nih di pedagogik, yaitu kemampuan mengajar dan metode pembelajaran yang efektif. Terus interaksi dengan siswa, pendekatan positif dalam membangun hubungan dan menangani dinamika siswa. Nantinya juga ada hasil belajar siswa, kemajuan perkembangan anak sesuai tujuan pembelajaran, dan akan dinilai juga pada indikator kehadiran, komitmen waktu, dan konsistensi dalam menjalankan tugasnya, Pak. Terus ada juga kreativitas, seperti pembuatan konten media sosial yang menarik dan mendukung branding Albiru. Terus juga dengan etika saat bekerja, seperti sikap profesional dalam berhubungan dengan rekan kerja dan berkomunikasi dengan orang tua. Itu sih, Pak. Untuk panduan dan standar khusus dalam perencanaan penilaian kinerja ini, apakah ada gitu, Bu, panduan khususnya, Bu? Untuk sejauh ini, kami ada rujukan yang digunakan dalam perencanaan penilaian kinerja, yaitu berdasarkan SOP yang telah ada. Meskipun belum ada format khususnya nih Pak, untuk penilaian tersebut, kami tetap mengacu pada SOP yang berlaku untuk memastikan proses penilaian berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, Pak. Apakah ada ini, Bu, kolaborasi Ibu selaku pimpinan unit dengan direktur terkait perencanaan tersebut gitu, Bu?
Tentu saja ada ya Pak. Kolaborasi dilakukan melalui diskusi bersama direksi untuk menyelaraskan kebijakan dengan masukan berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Hal ini memastikan penilaian lebih relevan dan terarah dengan tetap merujuk pada SOP yang sudah ada. Itu sih Pak. Bagaimana ini Bu bisa memastikan gitu penilaian kinerja ini mampu menjaga objektivitas dan konsistensi untuk seluruh tenaga pendidik gitu. Kami memastikan objektivitas dan konsistensi penilaian dengan menerapkan transparansi, Pak. Setiap tenaga pendidik diberitahukan indikator penilaian kinerja secara jelas yang sesuai dengan job desk mereka yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini membantu mereka memahami ekspektasi dan fokus dalam meningkatkan kinerja masing-masing. Apakah Ibu ada pelatihan khusus gitu dari untuk melakukan penilaian ini, bisa melakukan penilaian ini secara konsisten gitu Bu? Saat ini belum ada pelatihan atau pedoman khususnya ya Pak. Namun diskusi antara pimpinan unit dan direksi dilakukan untuk menyamakan pemahaman terkait indikator penilaian, sehingga proses penilaian tetap konsisten dan adil. Gitu aja sih Pak. Gitu aja ya Bu. Ya, Pak. Bagaimana ini Bu proses pelaksanaan penilaian kinerja di unit rumah tumbuh kembang Albiru Bukit Tinggi ini Bu? Penilaian kinerja ini dilakukan kalau saya pribadi secara harian Pak di Bukit Tinggi melalui pengamatan langsung terhadap aktivitas dan tanggung jawab tenaga pendidik. Jika terdapat masalah atau kekurangan dalam kinerja, hal tersebut disampaikan secara langsung pada saat penerimaan gaji di bulan tersebut, sehingga mereka mendapatkan umpan balik secara cepat dan bisa segera memperbaiki kesalahan yang dialami. Gitu, Pak. Berarti setiap hari dan setiap akhir bulan atau awal bulan gitu Bu yang Ibu memberikan umpan baliknya lagi gitu Bu? Di sini kita penerimaan gajinya akhir bulan, jadi saya memberikan umpan balik tersebut di akhir bulan, Pak. Di akhir bulan gitu ya Bu, setiap mereka terima gaji diberikan masukan lagi atau hasil penilaian mereka didiskusikan lagi gitu ya Bu? Ya betul Pak. Untuk metode yang digunakan dalam penilaian kinerja di Rumah Tumbuh Kembang Albir Bukit Tinggi ini apa saja metode yang digunakan gitu Bu? Metode yang saya gunakan di sini ada beberapa metode nih Pak. Contohnya saya itu ada observasi langsung. Saya mengamati langsung aktivitas tenaga pendidik selama proses pembelajaran, termasuk interaksi dengan siswa, implementasi metode, dan manajemen kelas. Terus ada juga penilaian diri. Tenaga pendidik diminta untuk merefleksikan kinerja mereka, baik melalui diskusi informal maupun saat penyampaian feedback bulanan. Terus ada juga evaluasi antar rekan. Di sini masukan dari rekan kerja juga dipertimbangkan untuk mendapatkan perspektif yang lebih menyeluruh terkait kinerja dan etika kerja tenaga pendidik. Nah, metode ini juga dikombinasikan juga nih Pak untuk memastikan penilaian yang lebih objektif dan akurat. Gitu. Ya. Bagaimana ini Ibu mengkomunikasikan hasil penilaian kinerja kepada tenaga pendidik ini Bu? Hasil penilaian kinerja disampaikan secara langsung melalui diskusi di hari itu juga, di mana saya memberikan evaluasi terkait kinerja tenaga pendidik tersebut. Pada saat penerimaan gaji di bulan tersebut, saya juga mengingatkan kembali hal-hal yang perlu diperbaiki atau yang perlu dipertahankan, Pak, agar mereka bisa lebih fokus dalam meningkatkan kinerja di bulan berikutnya. Untuk waktu sesi umpan balik khusus gitu apakah ada Bu gitu waktu untuk memberikan umpan balik secara khusus pada mereka? Di sini misal nih Pak, kalau ada masalah, kadang saya menanyakan langsung kepada tenaga pendidik tersebut, atau tidak dia menanyakan langsung kepada saya bagaimana solusinya, dan kita sama-sama mencari solusi tersebut. Biasanya seperti itu. Untuk jam khususnya paling di setiap bulan itu pasti ada evaluasi dari setiap tenaga pendidiknya. Oh, berarti Ibu kumpulkan yang pastinya tuh sebelum mereka terima gaji seperti Ibu jelaskan tadi di setiap akhir bulan itu pasti Ibu ada sesi untuk memberikan
hasil evaluasi mereka gitu ya Bu. Ya, betul. Untuk pemantauan kinerja ini seberapa sering Ibu melakukan pemantauan kinerja tenaga pendidik ini Bu? Kalau saya di Rumah Tumbuh Kembang Albiru Bukit Tinggi ini, Pak, saya memantau kinerja tenaga pendidik setiap hari dengan melihat langsung kondisi di lapangan, seperti interaksi mereka dengan anak-anak, terus pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajarnya. Pemantauan ini saya lakukan dengan observasi langsung, Pak. Baik ketika ada masalah di kelas, seperti nanti ada anak yang rewel kan, Pak. Terus tidak mau mengikuti kegiatan PBM. Terus saya akan segera masuk ke kelas untuk memeriksa situasi tersebut. Namun Pak, terkadang saya juga tidak masuk ke dalam kelas, tapi memberikan ruang bagi tenaga pendidik untuk mencari solusi sendiri. Namun setelah pembelajaran nanti kita akan diskusikan lagi nih, gimana sih solusi dari permasalahan dia di dalam kelas tadi. Dan kita di Rumah Tumbuh Kembang Albiru Bukit Tinggi ada juga briefing mingguannya, Pak. Dan briefing mingguan ini nanti diingatkan kembali, serta tenaga pendidik dapat berdiskusi juga nih Pak dengan tenaga pendidik lainnya untuk mencari tahu bersama-sama solusi apa yang akan didapatkan dari permasalahan tersebut. Terus penilaian kinerja ini tidak berbentuk data tertulis, melainkan berdasarkan pengamatan terhadap aspek-aspek seperti kehadiran, pengumpulan tugas, pendekatan dengan anak, kebersihan, etika kerja, serta proses dan hasil dari pelaksanaan asesmen. Oh, untuk absensi juga tidak ada data tertulisnya Bu? Untuk itu ada data tertulisnya dan juga ada juga webnya. Oh, ada berarti rekapnya. Berarti yang selain absensi gitu, yang tadi itu tidak ada data tertulisnya Bu? Tidak ada. Misalnya laporan-laporan tadi itu ada di catatan tertulisnya gitu Bu, atau Ibu rekap secara Ibu simpan secara di pikiran aja gitu Bu? Paling saya itu punya catatan pribadi tersendiri untuk hal-hal tersebut. Oh, berarti bukan lebih ke catatan tertulis yang dimaksud, ini lebih ke form gitu ya Bu? Iya, form yang lebih khususnya itu dalam penilaian kinerja saat ini belum ada. Oh gitu. Bagaimana nih Bu hasil penilaian kinerja di unit Rumah Tumbuh Kembang Albiru ini digunakan untuk penentuan kompensasi tenaga pendidik ini Bu? Dari hasil penilaian kinerja memang mempengaruhi kompensasi ya. Meskipun saat ini masih berdasarkan pengamatan langsung dari saya sendiri, kinerja tenaga pendidik yang baik seperti kehadiran yang tepat waktu dan pengelolaan kelas yang efektif akan mempengaruhi insentif atau bonus yang diberikan. Oh gitu ya Bu? Iya Pak. Untuk kebijakan khusus gitu Bu yang menghubungkan langsung antara penilaian kinerja ini dengan pemberian kompensasi tenaga pendidik ini, apakah ada Bu? Untuk kebijakan ada sih Pak, tapi belum menyeluruh gitu. Secara kualitas itu lebih didasarkan kepada penilaian saya sebagai pimpinan. Secara jumlah jam mengajar itu ada kebijakan yang menentukan kompensasi seperti jam pokok. Jam pokok kita di sini 60 jam Pak untuk tenaga pendidik. Jika melebihi jam pokok tersebut, per jamnya akan dikalikan dengan nominal sesuai dengan kebijakan. Demikian juga dengan jam lemburnya Pak. Oh, berarti per jam lebihnya itu setiap misalnya 60 jam, jam pokoknya jika lebih misalnya 3 jam itu dikalikan dengan nominal yang seperti di kebijakan Ibu bilang tadi, Bu? Iya, betul. Oh, gitu. Berarti hasil penilaian kinerja ini berdampak langsung nggak, Bu, terhadap pemberian kompensasi tenaga pendidik? Tentu saja ya, Pak. Karena hasil penilaian kinerja ini berpengaruh langsung pada penyesuaian kompensasi bagi tenaga pendidik. Contohnya Bu? Misal nih Pak, penyesuaian kompensasi dilakukan berdasarkan indikator yang saya lihat secara langsung, seperti kehadiran yang sudah saya jelaskan tadi, ada pengelolaan kelas juga, interaksi dengan anak, serta aspek lain yang relevan dengan kinerja tenaga pendidik. Jika kinerja mereka baik, kompensasi dapat disesuaikan untuk memberikan insentif atau bonus. Sebaliknya, jika ada kekurangan, itu bisa mempengaruhi penyesuaian kompensasinya, Pak. Menurut Ibu nih Bu, gitu, penyesuaian kompensasi dan penilaian kinerja tersebut dari hasil penilaian kinerja tersebut apakah sudah cukup adil gitu Bu? Dan transparan gitu Bu? Menurut saya penilaian kinerjanya sudah transparan di sini ya Pak, karena saya selalu memastikan bahwa hasilnya sesuai dengan job desk dan jam kerja tenaga pendidik tersebut.
Semua indikator yang digunakan dalam penilaian telah dijelaskan sebelumnya sehingga tenaga pendidik mengetahui apa yang sesuai dengan harapannya. Apakah ada gitu Bu faktor lain yang mempengaruhi nominal pemberian kompensasi ini Bu? Untuk saat ini tidak ada ya Pak. Tidak ada faktor lain yang mempengaruhi kompensasi. Kompensasi sepenuhnya didasarkan pada indikator penilaian yang sudah ditetapkan sesuai dengan job desk yang tertera di SOP kita, Pak. Apakah Ibu pernah terlibat gitu Bu dalam proses penentuan kompensasi tenaga pendidik ini Bu berdasarkan hasil penilaian kinerja mereka Bu? Untuk keterlibatan tentu saja saya terlibat ya Pak, terlibat langsung dalam proses ini dengan melakukan penilaian berdasarkan kondisi di lapangan. Hasil penilaian tersebut kemudian didiskusikan dengan Dewan Direksi untuk memastikan apakah usulan kompensasi ini sesuai nggak dan untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Direksi tersebut. Berarti Ibu sampaikan hasil penilaian kinerjanya seperti ini, Ibu akan berikan nominal kompensasi segini untuk disetujui oleh direksi gitu Bu? Ya betul Pak. Sebentar Bu. Ya. Untuk tantangan dan kendala yang Ibu hadapi gitu Bu dalam proses penilaian kinerja ini apa saja kira-kira Bu kendala Ibu? Untuk kendala ya Pak, menurut saya kendala utamanya adalah belum adanya format yang jelas untuk penilaian kinerja ini, seperti data tertulis atau dokumen pendukung lainnya, sehingga proses penilaian masih dilakukan secara kasat mata. Saya sebagai pimpinan di sini. Apakah ada gitu Bu masalah resistensi atau permasalahan objektivitas penilaian dari tenaga pendidik ini Bu dari terkait hasil penilaian kinerja mereka gitu Bu? Sejauh ini menurut saya tidak ada nih Pak resistensi dari tenaga pendidik maupun masalah objektivitas dalam penilaian. Karena semua penilaian dilakukan berdasarkan indikator yang telah sesuai dengan job desk yang tercantum di SOP kita itu Pak. Tidak ada keluhan dari tenaga pendidik juga gitu Bu? Untuk sejauh ini belum ada sih Pak, karena memang kita setransparan itu untuk hal itu. Tantangan dalam ini Bu, apakah Ibu ada merasa apakah ada tantangan yang Ibu rasa dalam menghubungkan hasil penilaian kinerja tenaga pendidik ini dengan pemberian kompensasi mereka gitu Bu? Mungkin tantangannya adalah seperti proses penilaian masih dilakukan secara kasat mata dan belum memiliki format penilaian yang terstruktur. Hal ini membuat pemberian kompensasi lebih bergantung pada penilaian subjektif saya sebagai pimpinannya saja dulu, Pak. Masih ada pengaruh subjektivitas gitu ya Bu? Iya, betul. Walaupun Ibu telah mengusahakan seobjektif mungkin, tapi masih ada sisi-sisi bias subjektivitasnya gitu ya Bu? Iya, betul. Untuk keterbukaan komunikasi ini Bu dari Ibu selaku pimpinan kepada tenaga pendidik terkait hasil penilaian kinerja ini bagaimana Bu? Kalau komunikasi di sini berlangsung terbuka ya Pak, karena setiap bulan saat pemberian gaji saya selalu menjelaskan alasan dibalik kenaikan ataupun penurunan dari kompensasi tersebut. Hal ini memastikan tenaga pendidik memahami kaitan antara kinerja mereka dan kompensasi yang diterima. Gitu Pak. Gitu ya Pak. Apakah dengan metode dan mekanisme yang Ibu jelaskan tadi, apakah tenaga pendidik ini masing-masing menerima gitu Bu hasil penilaian kinerja mereka dengan baik gitu Bu? Menurut saya menerima dengan baik karena mekanisme dilakukan melalui penjelasan langsung dan transparansi terkait indikator penilaian yang digunakan yang telah sesuai dengan job desk mereka. Setelah itu dan begitu tenaga pendidik dapat memahami dan menerima hasil penilaian serta kompensasi yang diberikan. Gitu Bu? Iya Pak.
Menurut Ibu apa nih Bu yang perlu diperbaiki dalam proses penilaian kinerja dan kompensasi tenaga pendidik ini Bu? Hmm, menurut saya perlunya adanya format penilaian yang lebih terstruktur saja Pak gitu dan sesuai dengan standar. Selain itu perlu juga tuh Pak ada pelatihan kepada pimpinan untuk memahami lebih dalam mekanisme penilaian kinerja yang dapat membantu memastikan proses yang lebih objektif dan adil gitu Pak. Terus juga dapat memperhatikan beberapa aspek gitu Pak. Contohnya kayak pelatihan untuk pimpinan, memberikan pelatihan khusus kepada pimpinan mengenai penilaian kinerja, termasuk cara menyusun indikatornya, memberikan umpan balik, dan memastikan keadilan dalam evaluasi. Terus standarisasi indikatornya Pak, Hmm. seperti menyusun indikator penilaian yang lebih spesifik dan relevan dengan tugas tenaga pendidik. Terus mengenai sistem evaluasi yang jelas gitu Pak, membuat panduan atau SOP tentang proses penilaian agar lebih transparan dan mudah dipahami oleh semua pihak. Terus antara kolaborasi dengan tim direksi, melibatkan tim direksi dalam menyusun pelatihan atau sistem penilaian yang relevan dengan kondisi di lapangan. Itu saja sih Pak. Oke, baik Bu. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan kesempatannya. Itu dari beberapa poin yang Ibu jelaskan tadi, ada beberapa seperti indikator atau aspek penilaian yang telah dicantumkan di SOP. Itu nanti apakah kita boleh lihat SOP-nya, Bu? Boleh Pak, nanti saya berikan ya Pak.